Halo semuanya, kita coba bahas kembali soal atau tipe soal UTBK SNBT berdasarkan kisi-kisi pengetahuan kuantitatif ya. Kita mulai dari nomor 1. Di sebuah taman terdapat bangku yang mengelilingi meja. Jika dalam taman tersebut ada 8 orang yang akan duduk menempati bangku tersebut dan 2 orang harus selalu duduk berdampingan, banyak cara mereka duduk mengelilingi meja tersebut adalah. Oke, dengan menggunakan konsep permutasi siklis maka kita peroleh, ini rumus permutasi siklis, ingat dia itu untuk permutasi yang melingkar ya, yaitu n-1 ya. Kita peroleh 7-1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Angka 7 muncul karena ada 8 orang, tapi 2 orang harus selalu duduk berdampingan. Artinya 2 orang dianggap menjadi 1 orang, sehingga 8-1 sama dengan 7. Di sini kan ada 8 orang yang akan duduk menempati bangku tersebut, dan 2 orang harus selalu duduk berdampingan. Nah, jadi 2 orang itu dianggap 1, berarti kan jadinya 8 dikurangi 1 yaitu 7. Gitu ya. Jadi maka angka 7 itu muncul. Rumusnya apa? N-1 berarti 7-1. Gitu ya. Jadi -1 itu muncul karena rumus permutasi siklis. Ya. Kemudian 2 faktorial ya. Untuk angka 2 faktorial muncul karena ada 2 orang selalu duduk berdampingan. Sehingga ada 2 kemungkinan posisi duduk untuk 2 orang tersebut, yaitu AB atau BA. Ya tadi karena ada 2 orang yang harus selalu duduk berdampingan, maka kan akan ada 2 kemungkinan, yaitu AB atau BA. Ya kalau seandainya dia suami istri gitu ya, istri suami atau suami istri gitu ya. Jadi duduknya bisa ada 2 kemungkinan. Udah deh, tinggal kita hitung saja. 7 dikurangi 1 itu 6, jadi 6 faktorial, kemudian 2 faktorial kita tuliskan ulang. Oke, sampai sini mengerti? Lanjut, 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 2 faktorial itu artinya 2 dikali 1. Tinggal kita kali malang, kita peroleh 1440. Jadi jawabannya adalah yang bebek ya. Begitu ya. Moga-moga dapat dipahami. Oke, kita langsung saja lanjut ke nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 2. Rani mempunyai 4 pernik besar dan 4 pernik kecil yang beraneka warna. Akan disusun pada sebuah gelang. Jika pernik kecil harus terdapat di antara pernik besar, maka banyak cara Rani menyusun pernik-pernik tersebut pada gelang sama dengan, ya memang kadang-kadang matematika nggak terlalu penting ya, menghitung gelang seperti ini. Ya tapi karena ini soalnya maka kita coba hitung saja ya. Dengan menggunakan konsep permutasi siklis maka diperoleh jadinya 4-1 faktorial dikali 4 faktorial. Ini ingat rumus permutasi siklis, yaitu n-1 faktorial. Kita sekarang bedah satu-satu. Untuk 4-1 faktorial muncul karena ada 4 pernik besar dan 4 pernik kecil, dengan pernik kecil harus di antara pernik besar, sehingga pernik besar dan kecil dianggap berpasangan atau dijadikan satu. Maka 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Jadi kan ini 4 pernik besar dan 4 pernik kecil yang beraneka warna akan disusun pada sebuah gelang. Jika pernik kecil harus terdapat di antara pernik besar, artinya kan selang-seling ya. Jadi pernik besar, pernik kecil, pernik besar, pernik kecil gitu ya. Karena selang-seling maka dianggap berpasangan lah pernik kecil dan pernik besar tersebut gitu ya. Jadi kita tadinya 4 sama 4 kita pasangkan, masing-masing punya pasangan 1 kan, jadinya totalnya berarti ada 4 pasangan. Makanya jadinya 4-1. -1 dari mana? Dari rumus permutasi siklis. Ya, jadi 4-1.
gitu ya. Kemudian untuk 4 faktorial muncul karena pernik kecil harus di antara pernik besar, sehingga posisi pernik besar atau pernik kecil bisa berpindah tempat permutasi sebanyak 4 faktorial. Tadi kan selang-selingnya pernik kecil harus terdapat di antara pernik besar, jadi selang-seling pernik kecil, pernik besar, pernik kecil, pernik besar. Nah itu tuh bisa kita putar-putar tuh, atau kita bisa permutasi sebanyak berapa ya, karena dia ada 4 maka dia jadinya 4 faktorial ya. Jadi pernik kecilnya kita bisa puter-puterin jadi pernik besarnya diem, atau sebaliknya pernik besarnya yang kita puter-puterin, pernik kecilnya diem. Ada berapa jumlahnya tuh totalnya berdasarkan konsep permutasi, maka dia jadinya 4 faktorial gitu ya. Oke, moga-moga dapat dipahami ya. Jadi itu alasannya. Jadi 4 min 1 faktorial, min satunya dapat dari rumus, 4-nya karena tadi berpasang-pasangan. Kita anggap berpasang-pasangan, ini 4, ini 4. Harusnya kan 8 ya, tapi karena dia harus selang-seling, maka kita anggap berpasangan saja. Jadinya 4 faktorial. Kemudian 4 faktorial yang ini, 4 faktorial yang warna biru ini nih muncul karena pernik kecil harus diantara pernik besar, sehingga posisi pernik besar atau pernik kecil bisa berpindah tempat, yaitu sebanyak 4 faktorial. Begitu ya. Kenapa 4 faktorial? Tadi karena ada 4 posisi ya, jadi kalian bisa puter-puterin tuh pernik kecilnya atau pernik besarnya. Jadi kalau pernik kecil yang diputar berarti pernik besar diem, atau sebaliknya pernik besar yang diputar berarti pernik kecil yang diem. Nah, itu pasti dia totalnya ada 4 faktorial. Sudah, tinggal kita operasikan saja. 4 dikurangi 1 3, jadi 3 faktorial dikali 4 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1, 4 faktorial itu 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Setelah kita kali malang, kita peroleh 144. Maka jawabannya adalah yang bebek. Ya, begitu saja. Moga-moga dapat dipahami. Kalau masih bingung silakan kalian ulang-ulang saja videonya, nanti lama-lama juga pusing. Ya, lama-lama juga ngerti ya, dipahami saja ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.